bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Dijelaskan, ini karya As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Damaski. Ini Sayyid juga. Mengatakan bahwa nasab dari Hasan Husain itu la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam illa min jihati ummihi. Jadi Hasan Husain itu tidak sambung nasab kepada Nabi kecuali dari ibunya, yaitu Fatimah Zahra. Ini perlu dijelaskan biar cerdas orang. Su'ila al-Imam Syekh Nasiruddin Abu Ali Mansur bin Ahmad al-Masdali an itbatin nasab wa syaraf minal ummahat fa ajaba man kanat ummuhu syarifatan faqat yajuzu ayyun siba ilaihi sallallahu alaihi wasallam min ummihi. Barang siapa yang, dari menurut Syekh Nasiruddin Abu Ali Mansur Ahmad al-Masdali, barang siapa yang ibunya itu syarifah, ibunya saja, bapaknya itu orang lain, fakot soalnya dia. Boleh anak itu dinasabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ummihi, dari ibunya. Nah, ini dalilnya banyak. Andai pun keturunan Wali Songo semuanya dari perempuan, tetap saja masih menyandang nasab Wali Songo. Tetapi saya tidak yakin keturunan Wali Songo itu semua perempuan yang melahirkan ke sini perempuan. Masalahnya Wali Songo itu kan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, saya akan membicarakan persoalan yang sangat serius ini di dalam fikih Islam, yaitu tentang nasab, tentang pernikahan dan lain sebagainya. Saya sekarang bersama dengan Al-Ustadz Mukti Ali Kushairi, LCMA. Beliau adalah Ketua LBM PWNU DKI Jakarta, lulusan Al-Azhar Mesir, dan juga S2 di UIN Syarif Hidayatullah, santri Lirboyo. Oke, gini Tan. Siap. Kemarin itu muncul video tentang statement Habib Bahar, yaitu tentang zuriyah Wali Songo itu tidak ada. Saya putar videonya. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab, hampir 500 tahun generasinya lenyap. Begini Tad, siap. Ini sebetulnya yang menjadi polemik atau perdebatan di masyarakat, bahwa nasab itu adalah bapaknya. Seperti kerajaan-kerajaan tempo dulu. Jadi yang harus jadi raja adalah seorang anak laki-laki. Nah, kemudian juga timbullah polemik. Nah, sekarang nasab perempuan itu disanadkan ke siapa? Nah, katakan terputus. Ada yang mengatakan terputus, seperti yang dikatakan oleh Habib Bahar, bahwa turunan Wali Songo terputus, tidak ada karena dari pihak ibu. Nah, saya pengen penjelasan secara komprehensif ini tentang nasab-nasab ini. Betul. Terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada pemirsa Pada Suka TV. Semoga selalu suka menonton Pada Suka TV. Amin. Amin ya. Nah, saya ingin menjawab tentang statement Habib Bahar yang diperdengarkan bersama dan itu viral, bahwa keturunan Wali Songo sudah terputus nasabnya karena kebanyakan dari jalur ibu. Apakah jalur ibu itu juga
sudah terputus dan pada akhirnya tidak bisa disematkan pada apa namanya nenek moyangnya karena dari ibu, apakah harus dari ayah baru bisa diakui sebagai apa namanya bagian dari nasab, nasabnya. Iya, gitu. iya. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dalil yang digunakan itu kan dalil hadis yang mengatakan bahwa Hasan Husain itu adalah anakku. Nabi berkata seperti itu sehingga keturunan Hasan Husain itu adalah duriyah dan nasabnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorry, hadisnya itu apa klasifikasinya? Doif atau apa gituan ya? Itu hadis itu sebenarnya hadis itu sahih tapi harus dilihat penjelasannya. Iya. Penjelasannya bahwa di situ justru menegaskan hadis itu menegaskan bahwa apa namanya anak itu meskipun dari perempuan itu tetap nasabnya nyambung kepada kakeknya. Iya, oke. Kita tahu bahwa apa namanya Hasan Husain adalah putra dari Ali, Sayyidina Ali, putra dari Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra. Iya. Yang putrinya Nabi Muhammad itu kan Siti Fatimah kan? Zahra. Nah, di dalam kitab apa namanya? Di dalam kitab Syarafil Asbat dijelaskan ini karya As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Damaski. Ini Sayyid juga. Mengatakan bahwa nasab dari Hasan Husain itu la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam illa min jihati ummihi. Jadi Hasan Husain itu tidak sambung nasab kepada Nabi kecuali dari ibunya yaitu Fatimah Zahra. Gitu. Nah, karena itu lalu kemudian apalagi yang digunakan dalil Al-Qur'annya? Nah, apakah ada dalil Quran yang jelas, transparan tentang duriyah? Ternyata ya, di dalam kitab Syarafil Asbat ini dikatakan dalilnya itu dengan menggunakan surat Al-An'am ayat 84 sampai ayat 90. Bunyinya tentang duriyah Nabi Ibrahim. Bunyinya begini Pak Yusuf. Ini saya bacakan, ini dari kitab Syarafil Asbat ini. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yunusa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas sholihin wa Ismaila wa Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal alamin. Nah, di antara duriyah Nabi Ibrahim itu adalah Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf ila akhiri sampai di situ disebutkan Isa. Iya. Nah, ya kan di situ disebutkan Nabi Isa. Nah, sehingga di kitab-kitab kuning, ya kitab kuning yang dijelaskan dan diajarkan di pondok pesantren Nahdlatul Ulama seperti tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali itu dikatakan qala al-Imam As-Suyuti fi tafsiri Jalalain fi tafsiri qaulihi ta'ala wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman ila qauli ta'ala wa Isa yufidu anna dzurriyyata tatanawalu auladal binti. Jadi dalam penjelasan duriyah Nabi Ibrahim kata Imam Suyuti itu ada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini menunjukkan bahwa yang dimaksud duriyah, yang dimaksud keluarga itu mencakup putra-putranya seorang putri. Putra dan putri gitu. Putra dan putri dari putri. Oke. Anak-anaknya dari putri bapaknya atau kakeknya. Itu termasuk duriyah. Artinya misalkan seorang bapak punya putri. Nah, putri itu menikah dengan orang lain. Nah, nikah dengan laki-laki, melahirkan anak-anak. Nah, anak-anak dari putri ini adalah termasuk duriyah dari kakeknya atau dari bapak putri itu. Oke. Nah, sebagaimana juga
apa namanya, Wali Songo kalau misalkan ada duriyahnya yang dari jalur ibu. Nah, dalam penjelasan kitab ini itu termasuk duriyah Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan lagi, ini banyak sekali. Qala al-faqih Abu Ali Mansur bin Ali Az-Zawawi fi jawabihi yajibu li syarifil ummi ma yajibu li syarifil abbi wa yamtani'u alaihi ma yamtani'u alaihi fi jami' akhwali. Wajib, ya kan, bagi kesyarifan seorang ibu sebagaimana wajib disematkan bagi kesyarifan seorang bapak, sebagaimana juga larangannya. Artinya apa yang wajib diperlakukan seorang ibu syarifah itu sama, setara dengan kewajiban bagi kesyarifan seorang bapak. Nah, di sini jelaskan juga qala al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Yahsibi fi jawabihi yuthbitu lahu waliduriyatihi kama yuthbitu li ummihi. Jadi dia duriyahnya itu tetap meskipun itu dari apa? Ibunya. Nah, ini yang lebih jelas lagi di sini. Di mana? Pak Yusuf, man kanat ini qala al-Imam al-Qabisi, al-Alama al-Warzazi juga, man kanat ummuhu syarifatan yuthbitu lahu asyaraf waliduriyatihi. Jadi barang siapa ibunya itu syarifah, ya tetap dia tetap apa namanya, menyandang syarif, seperti itu. Nah, ini juga fi fatawa Khairuddin Ar-Ramli fi babi thubutin nasab ma mitaluhu su'ila fi ibnil hashimiyah hal huwa hashimiyun amla. Ya kan, ajaba la subhata fi anna lahu syarafan ma wa kadzali auladihi. Ya, jadi apa namanya, ya, anak dari Hashimiyah. Hashimiyah itu Bani Hashim, perempuan Hashim, dari Bani Hashim, perempuan Bani Hashim. Apakah dia Hashimi atau tidak? Tetap berarti Hashim juga, Bani Hashim juga. Dan itu dia adalah syarif gitu. Nah, ini juga ini perlu dijelaskan biar apa namanya, cerdas orang. Su'ila al-Imam Syekh Nasiruddin Abu Ali Mansur bin Ahmad al-Masdali an itbatin nasab wa syaraf minal ummahat fa ajaba man kanat ummuhu syarifatan faqat yajuzu ayyun siba ilaihi sallallahu alaihi wasallam min ummihi. Barang siapa yang, dari menurut Syekh Nasiruddin Abu Ali Mansur Ahmad Al-Masdari, barang siapa yang ibunya itu syarifah, ibunya saja, bapaknya itu orang lain, fakot soalnya dia. Boleh anak itu dinasabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ummihi, dari ibunya. Nah, ini dalilnya banyak. Nah, aulada nabiyina sallallahu alaihi wasallam yunsibuna ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa madzalika illa li ajlil wiladah la li ghairiha, katanya. Jadi apa namanya, anak-anak Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinisbatkan penasabannya kepada Nabi Muhammad itu tak lain dan tak bukan karena dilahirkan, tidak karena yang lain. Itu alasan kenapa apa namanya, seorang anak ibunya itu tetap bisa menyandang nasab, karena yang namanya nasab itu bisa terjadi karena adanya kelahiran. Jadi kelahiran dari seorang ibu itulah menyebabkan anak itu lahir, karena itu dia berhak menyandang nasab dari bapaknya, dari klan bapaknya. Gitu. Nah, bahwa dari perempuan adalah terputus nasabnya, termasuk juga Wali Songo. Nah, ini apa ini yang menjadi polemik ya, Ustadz, gitu ya. Sementara zuriah-zuriah Wali Songo itu ya banyak sekali manuskrip
yang bermunculan. Banyak sekali manuskrip-manuskrip dan turunan-turunan Wali Songonya itu yang luar biasa. Seantero jagat lah gitu di Nusantara. Andai pun keturunan Wali Songo semuanya dari perempuan, tetap saja masih menyandang nasab Wali Songo. Tetapi saya tidak yakin keturunan Wali Songo itu semua perempuan yang melahirkan kesini perempuan. Masalahnya Wali Songo itu kan banyak. Nah, menurut Ustadz bagaimana ini terhadap polemik ini? Ya, makanya tadi saya terus terang para pemirsa sangat tidak setuju sekali dengan generalisasi hantam kromo yang dilakukan oleh Habib Bahar itu, yang katanya keturunan Wali Songo itu terputus semua karena dari jalur perempuan semua. Itu tidak ilmiah, karena orang yang ilmiah itu harus berdasarkan fakta, data, dan dalil yang kuat. Dia hanya asumsi saja. Yang namanya asumsi itu kan dugaan. Betul. Nah, dugaan. Ada sebagian yang dari jalur bapak, juga ada sebagian dari jalur ibu. Memang kalau kenyataannya keturunan Wali Songo kayak misalkan Sunan Gunung Jati itu kan kenapa disebut Syarif Hidayatullah? Ya memang karena Syarif. Dan itu bapaknya adalah Syarif Abdurrahman yang dari Mesir. Mesir. Menurut catatan, dan ibunya itu kan dari keturunan Raja Jawa Barat, Pajajaran, gitu menurut catatan. Makanya Syarif Hidayatullah. Dan itu kalau mengapa tidak terdokumentasikan dengan baik sebagaimana yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyin yang dibangga-banggakan Bahar Smith itu. Ya karena kan keturunan Wali Songo itu kan Durya Rasulullah yang awal abad 14, 15, lalu kemudian terjadi kolonialisasi dan keluarga Durya Nabi atau Durya Wali Songo itu kan sebagian besar melakukan perjuangan sehingga melenyapkan atau menghilangkan jejak nasabnya, silsilahnya ke Wali Songo, ke kerajaan, karena Wali Songo pada waktu itu kan representasi dari kerajaan. Kerajaan Demak, kerajaan Banten, kerajaan Cirebon, dan kerajaan yang lain. Dan kerajaan-kerajaan ini adalah rival dan musuh kolonial. Ya kan, karena kan kekuatan tandingan gitu, sehingga harus dilawan. Nah, makanya dan memang tidak butuh untuk dibangga-banggakan, karena yang namanya kesombongan dalam hal apa saja tidak boleh disombongkan. Itu kenapa? Tapi kesombongan atas nama apapun itu kita boleh melawan dengan kesombongan lagi. Karena kata Nabi sendiri, at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqatun. Sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Kemudian menganggap kiai lebih rendah, orang alim lebih rendah dari Habib yang bodoh, ada yang mengatakan begitu. Padahal kalau kita kulaan misalkan beras, kita pasti akan datang ke pemilik beras gitu. Kalau datang ke orang yang nggak punya beras, ya nggak dapat beras. Begitu juga orang yang cari ilmu, orang yang ingin belajar ilmu kepada orang yang punya ilmu. Betul nggak? Para kiai yang alim yang punya ilmu lah, itulah yang sumber ilmu. Nah, kalau kita mencari ilmu ke orang yang bodoh, meskipun itu Habib, ya kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Betul nggak? Sebagaimana kita misalkan saya datang ke Pak Yusuf minta bantuan gitu. Ya Pak Yusuf membantu karena memang mampu gitu. Tapi kalau orang yang kita datangi tidak mampu, kita mintain nggak ada apa-apa kan. Fakidun la yu'ti. Jadi orang yang tidak punya apa-apa tidak akan bisa memberikan apa-apa. Begitupun ilmu. Jadi sehingga orang alim itu jangankan 70,
dibanding satu yang bodoh. Satu lawan satu saja. Itu tetap lebih mulia orang yang berilmu. Dan kita harus belajar kepada orang yang berilmu, karena kita kulaan ilmu, mencari ilmu, bukan mencari gagah-gagahan, apalah nasab atau dan lain sebagainya. Tetap kita semuanya kalau soal menghormati, kita harus menghormati ke seluruh semua umat manusia tanpa pandang bulu. Dan kita kan tidak boleh juga merendahkan siapapun, gitu kan? Karena kesetaraan itu, Pak Yusuf, itu kulluhum min Adam, kata Nabi. Amin turab. Kita ini semua dari Adam, dari tanah semuanya. Dan kita itu setara sebagaimana gigi geraham. Nabi Muhammad ngomong begitu. Tidak ada yang lebih utama antara Arab dengan Ajam, orang Arab dengan non-Arab. Itu sama. Kata Nabi Muhammad sendiri begitu bilangnya. Itu jadi yang membedakan, ya kan? Yang membedakan itu adalah ketakwaan, keimanan, kualitas ilmu, produktivitas, dan hal-hal yang layak untuk dianggap itu sebuah keutamaan di mata Allah dan manusia. Gitu, Pak. Ya, pemirsa, cukup gamblang bagaimana sebetulnya nasab itu dinisbatkan. Kalaupun nasab itu seorang perempuan, tetap saja kalau menurut dari Nakli di sini bahwa itu tetap tersambung ke sana, ya. Nah, jadi saya afirmasi kembali, jika andai pun dan keturunan Wali Songo adalah perempuan semua, tetap sanadnya masih tersambung. Ke kakek buyutnya, gitu ya. Syukur-syukur sampai ke Rasulullah, gitu. Jadi pernyataan Habib Bahar itu sebetulnya kontraproduktif dengan dalil yang ada di sini, ya. Betul. Kontraproduktif dari dalil-dalil, dan ini dari ulama-ulama klasik semua ya yang ada di kitab Syarafil Asbat ini. Dan yang kedua, saya tidak yakin para zuriyah Wali Songo hanya melahirkan perempuan-perempuan. Saya tidak yakin. Pasti dari 9 Wali Songo kayak gitu melahirkan anak cucu dari gen bapak atau laki-laki. Ya, kan terbukti di antara yang tercatat dalam sejarah, Syekh Syarif Hidayatullah itu punya anak Sultan Hasanuddin. Sampai ke sana, ke bawah-bawah, ke bawah-bawahnya itu. Hasanuddin kan laki-laki. Betul. Dan anak-anak yang lainnya, gitu. Pemirsa, mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan. Jadi jangan menafikan nasab dari seorang ibu. Karena bagaimanapun manusia terlahir dari seorang perempuan. Nah, itu. Dan jangan remehkan derajat seorang perempuan. Bahwa perempuan adalah sumber dari segala sumber. Bahwa pernyataan Habib Bahar perlu direvisi. Sangat perlu. Itu bila perlu suruh baca karya-karya para ulama ini, ya. Thubutus syaraf min jihatil sahihun. Wajibu qabulihi syar'an wa urfan, katanya. Artinya pengafirmasian kesyarifan dari jalur ibu itu sahih dan wajib diterima menurut syariat Islam maupun secara adat. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan literasi bagi kita semua bahwa nasab baik dari laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara menurut Al-Quran dan para fuqaha. Betul, para fuqaha dan para ulama salafus soleh. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.